Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Khazinatul Asrar, pemilih NIM 1908020081. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai ujian komprehensif di bidang umum. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, sedangkan sila atas dasar atau peraturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila mempunyai arti 5 dasar yang berisi peraturan atau pedoman tentang tingkah laku yang baik dan penting. Pancasila juga merupakan serangkaian prinsip yang mempunyai 5 pilar utama. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai arti percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai arti menghormati martabat setiap individu dan mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, di mana mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi dengan semangat musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Makna Pancasila memiliki makna sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara Indonesia yang diakui secara konstitusional. Hal ini diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam menentukan hukum, kebijakan publik serta lembaga-lembaga negara. Nah, poin yang kedua yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Dua konsep ini bukan hanya saling terkait, tetapi juga saling melengkapi untuk membentuk fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia. Poin yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakui. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada butir Pancasila. Contohnya, untuk senantiasa percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, senantiasa untuk bersikap toleransi kepada orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, serta senantiasa untuk berbuat baik. Dan banyak juga contoh lainnya. Pembahasan yang keempat, internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa melibatkan pemahaman mendalam dan penerapan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi yang pertama, pemahaman konsep Pancasila. Bagi mahasiswa perlu memahami secara mendalam konsep-konsep yang ada di setiap sila Pancasila. Yang kedua, implementasi dalam etika belajar. Bagi mahasiswa perlu diharapkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika belajar, contohnya kejujuran, tanggung jawab, serta disiplin. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan, yaitu terdapat nilai-nilai kebersamaan, keadilan sosial, serta demokrasi, yang mana nilai-nilai tersebut merupakan prinsip dari Pancasila. Yang keempat, sikap toleransi dan menghargai diversitas, yaitu mempraktikkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, budaya, serta suku. Ini mencerminkan nilai-nilai
kesatuan dan kemanusiaan Pancasila. Selanjutnya, berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kenapa? Dikarenakan mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan kemampuan dan keterampilan mereka untuk dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa. Melalui proses internalisasi ini, mahasiswa dapat menjadikan nilai-nilai Pancasila bagian dari integral dari identitas dan perilaku mereka. Dan selanjutnya materi yang terakhir, yaitu yang kelima. Pandangan implementasi nilai Pancasila dewasa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai Pancasila dewasa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melibatkan sejumlah dinamika dan tantangan. Beberapa pandangan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini antara lain: yang pertama, tantangan globalisasi, tantangan ekonomi dan sosial, tantangan pendidikan, diversitas masyarakat, serta korupsi dan kepemimpinan. Tantangan globalisasi yaitu dalam menghadapi globalisasi penting untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai lokal termasuk Pancasila dan dinamika global. Upaya untuk memadukan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan global menjadi aspek krusial. Yang kedua, yaitu diversitas masyarakat, di mana Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Implementasi Pancasila harus mampu mengakomodasi dan menghormati diversitas ini, memastikan setiap elemen masyarakat merasa dihargai dan terlibat dalam pembangunan negara. Yang ketiga, yaitu ada tantangan ekonomi dan sosial, di mana implementasi nilai-nilai Pancasila harus memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Yang keempat, korupsi dan kepemimpinan. Melawan korupsi dan memastikan kepemimpinan yang bersih dan adil menjadi aspek krusial implementasi Pancasila. Hal ini memerlukan integritas tinggi dari pemimpin dan masyarakat. Yaitu yang terakhir, tantangan pendidikan, di mana pendidikan memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Perlu perhatikan khusus untuk memastikan materi pendidikan mencerminkan nilai-nilai tersebut secara efektif. Pandangan terhadap implementasi nilai Pancasila dewasa ini mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi dan daya dorong nilai-nilai tersebut dalam mengatasi perubahan zaman dan tantangan yang muncul. Sinergi antara tradisi dan inovasi menjadi kunci dalam menjalankan implementasi ini secara efektif. Baik, sekian materi dari saya mengenai ujian komprehensif bidang umum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.